Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, mengapa politikus-politikus dari kalangan bawah sampai atas kok gagal? Bahkan jantungan badannya nggak sehat, pemikirannya nggak sehat. Nah, itu disebabkan karena apa? Yaitu karena mereka yang diberi makan itu yang diberi makan itu hanya perutnya saja. Artinya apa? Dia hanya difasilitasi untuk perut, contohnya obat dari dokter hanya untuk perut saja, atau makanan-makanan yang untuk perut saja. Itu sebabnya mereka gagal. Nah, supaya berhasil bagaimana? Supaya berhasil, yaitu jangan hanya perutnya saja yang beri obat, perutnya saja yang diberi makan. Pikirannya harus diberi makan, hatinya harus diberi makan. Lah, kalau untuk memberikan makan pemikirannya bagaimana? Contohnya politikus yang sukses, yang berhasil, dia itu apa itu pikirannya diberi makan, caranya memberi makan pikirannya, dia menggali informasi, sehingga informasi-informasi itu bisa ditampung di dalam pikirannya, sehingga dia ngerti hambatan-hambatan, rintangan-rintangan, terus solusinya dalam pemikirannya, sehingga pemikirannya ini bisa kenyang, bisa nggak lapar. Kalau pikirannya nggak diberi ilmu yang bermanfaat, akhirnya lapar. Dia berpikir terus, cari-cari, tapi nggak tahu caranya, cara mencari, akhirnya gagal. Dan hatinya nggak diobati dengan Quran. Nah, bagaimana cara mengobati hati sekarang? Harus takwa. Karena apa? Quran itu petunjuknya orang yang takwa, hudalil muttaqin. Nah, terus pemikirannya diberi informasi yang bermanfaat. Nah, caranya bagaimana? Caranya, contohnya saya diserang politikus. Ya, karena yang menyerang politikus yang gagal. Tapi saya kok bisa menang? Bagaimana rahasianya? Karena saya punya kunci. Sebetulnya kita kalau ingin berhasil, kuncinya yaitu kita itu harus belajar dari apa yang kita hadapi, permasalahan kita hadapi. Kuncinya itu kalau ingin berhasil. Tapi politikus gak seperti itu. Politikus yang gagal ini gak seperti itu pemikirannya. Dia hanya bully orang. Kalau orang itu nggak seide, sepaham, dibully. Akhirnya apa? Berhubung bully orang yang dibully juga susah, orang tuanya susah, akhirnya kan nggak memberikan manfaat pada seorang, malah membuat susah. Akhirnya apa yang terjadi? Berhubung dia menanam kejelekan, akhirnya dibalas, dia susah sendiri mendapatkan solusi karena dia nggak takwa. Kalau nggak takwa nggak diberikan solusi. Tapi saya yang diserang, kok bisa berhasil itu bagaimana? Padahal politikus yang kelas
nasional, tidak cuma satu dua politikus yang menyerang saya, tapi saya kok berhasil apa? Ya karena saya takwa. Dengan takwa itu diberi solusi. Takwa bagaimana caranya? Caranya ya mengerti artinya dalam Al-Quran, karena Quran itu isinya petunjuknya orang yang takwa. Jadi sangat simpel saja. Nah terus itu takwa dan membaca istighfar yang banyak dan nyukuri apa yang ada, ya enggak. Akhirnya apa? Setelah kita takwa, akhirnya selalu mendapatkan solusi. Sama contohnya, kalau saya dibully, keluarga saya dibully oleh politikus-politikus yang gagal, teman-teman saya dibully, saudara-saudara dibully, bahkan sudah tingkat nasional, bahkan internasional, pakai media massa. Tapi saya malah bisa belajar dari situ, karena kuncinya orang sukses itu belajar dari apa yang permasalahan dihadapi. Makanya saya nggak cari lain, ya itu saja, menghadapi permasalahan yang saya hadapi. Akhirnya saya juga semangat, teman-teman saya juga semangat, seide sejalan, ya anak-anak saya juga semangat, seide sejalan. Itu. Nah, bagaimana serangannya politikus-politikus? Ya kepada saya dan keluarga saya dan teman-teman, dia membuat suatu fitnah dan membicarakan rahasia-rahasia di mana-mana. Itu. Nah, akhirnya apa? Berhubung saya dihebohkan, ya disibukkan, tapi saya tetap berhasil. Dia malah tambah stres, tambah bingung, karena mereka kehabisan cara, karena mereka nggak takwa kan mendapatkan solusi. Akhirnya jantungan sendiri mereka itu, jantungan sendiri, ya enggak. Ekonominya akhirnya berantakan. Mereka akhirnya politikus-politikus yang gagal itu ya, kecuali kalau politikus yang takwa. Terus yang gagal itu ya, akhirnya apa? Anaknya dipolitiki, ya, akhirnya nggak kerasan, ya, akhirnya nggak bersama anak-anaknya, ya, saudara-saudara juga begitu dipolitiki, ya, teman-temannya juga akhirnya menghindar semua. Karena apa? Karena mindsetnya politikus yang gagal itu ya, karena mindsetnya itu hanya ingin menjatuhkan orang yang nggak mau ikut dia. Kalau yang mau ikut dia di apa itu, disanjung-sanjung, tapi hanya sanjungan penipuan. Akhirnya bagaimana? Kanan kirinya itu semakin cerdas. Karena apa? Orang-orang saya bikinkan video-video ini kan semakin cerdas. Seandainya orang yang nggak cerdas, ya, dia secara naluri atau perasaan dia bisa merasakan mengapa saya berteman dengan politikus yang gagal itu kok nggak enak, nggak nyaman. Nah itu akhirnya mereka bisa introspeksi diri, kecuali teman-temannya sudah mati otaknya, dia nggak bisa berpikir. Dia hanya takut kalau nggak mau ikut politikus yang gagal ini dibully oleh dia. Nah itu, dia hanya takut dibully saja, dia nggak takut kepada Tuhan Yang Maha Esa. Akhirnya nggak diberi solusi, ya. Tapi saya kok selalu diberi solusi, apa rasanya? Saya takwa. Walaupun banyak ancaman
banyak rintangan, hambatan apapun, saya mau daya takwa. Nyatanya saya selalu diberi solusi. Akhirnya saya mengajak takwa kepada teman-teman, pada anak saya, istri saya, ya, kepada kerabat-kerabat saya. Akhirnya mereka takwa semua. Akhirnya politikus yang enggak takwa ini semakin pusing, semakin jantungan. Ada yang jantungnya bengkak. Begitu. Makanya teman-teman ya, itulah. Nah terus contohnya lagi, saya berhubung takwa selalu mendapatkan solusi. Berhubung mereka politikus menyerang sudah secara nasional bahkan internasional, saya akhirnya otak saya beri informasi ya. Dan bagaimana caranya? Saya pun memata-matai di mana-mana, dari atas dan bawah, bahkan secara nasional dan internasional, tapi pakai bel-belan. Nah, itu. Dan teman-teman saya itu juga memata-matai, juga ada yang dari pemerintah. Sehingga kalau ketemu itu sangat cerdas. Karena apa? Kalau dia diajak bicara, ya, dia ya proporsional. Ya, kalau dia pakai isyarat atau saya pakai isyarat, proporsional. Karena mungkin dengan pakai isyarat itu karena lingkungannya di lingkungan politikus, jika harus pakai isyarat, pakai kode-kode. Nah itu caranya. Alhamdulillah video saya menyebar di mana-mana, bahkan secara internasional. Akhirnya apa? Walaupun politikus sudah menyebarkan fitnah, ya, mengumbar rahasia saya, ya, menceritakan sampai rahasia saya, ya, ingin menjatuhkan saya, nggak bisa. Karena takwa diberi bikin video-video ini, dan saya bisa bergabung kepada teman-teman. Karena apa? Teman-teman saya ibarat bangunan. Bangunan itu walaupun saya ibaratnya genteng ya atau ereng, kalau ada orang yang menyerang ya pasti ada penjaganya gitu. Nah dikira politikus yang nggak mengerti itu, ya, yang gagal itu dikira saya sendirian, karena saya mudah untuk dijatuhkan. Tapi karena saya sudah menyatu kepada teman-teman, ibarat saya itu bangunan, ya, walaupun genteng, kalau diserang ya pasti ada yang membela. Nah, begitu. Nah, itulah bedanya orang yang takwa dan orang yang tidak takwa. Orang yang tidak takwa dia didesain oleh politikus. Akhirnya dia nggak takut kepada Tuhan, hanya takut kalau nanti nggak mau ikut politikus yang gagal ini akan dibully. Dia hanya takut dibully. Tapi saya nggak takut dibully. Nyatanya saya selamat. Akhirnya bagaimana? Mereka politikus itu ya, baik bawah sampai atas, saya bilang pilih takwa apa enggak. Sekarang rahasia yang politikus enggak takwa itu begini dan hancur karena dan dikucilkan oleh masyarakat, oleh anak istrinya. Nah itu. Nah saya, walaupun keluarga saya dibikin heboh, sehingga teman-teman saya, kerabat bikin heboh oleh politikus yang gagal itu, ya, walaupun tadinya nggak rukun, nggak kompak, tapi setelah saya modal takwa, akhirnya mereka tahu apa yang terjadi yang sebenarnya. Akhirnya damai saya kepada mereka. Akhirnya mengetahui siapa yang politikus gagal. Nah, begitu caranya.
Makanya teman-teman, akhirnya politikus-politikus yang gagal ini bagaimana? Setelah tahu ceritanya, akhirnya mereka sama tobat. Kapok. Akhirnya ada yang pilih 29 karakter. Begitu. Kapok ya. Ya, kapok. Begitu. Karena apa? Ternyata politikus gagal ini ya karena nggak tanggung jawab, nggak ngerti psikologis ya. Akhirnya merugikan seorang, nggak mau tahu. Ngerti psikologis tapi nggak mau tahu. Karena apa? Dia sudah buta. Butanya di mana? Ya karena dia kan diiming-iming oleh apa itu politikus-politikus yang lebih tinggi tingkat Jakarta, ya enggak? Diiming-iming ya. Akhirnya apa? Dia hanya termotivasi iming-imingnya, akhirnya berhubung dia buta, nggak takwa, akhirnya dia berani apa itu memberanikan diri bully keluarganya orang ya, bully kepala keluarganya orang, bully pemimpin yang jujur, bully guru-guru yang jujur. Akhirnya mereka semakin ketahuan. Namanya kalau guru jujur, pemimpin yang jujur, pasti dia tanggung jawab. Kalau anak buahnya atau diri sendirinya terancam, pasti dia tanggung jawab. Namanya orang jujur. Nah, di dunia ini yang berhasil kan orang yang jujur loh. Ada pun yang mengatakan kalau masuk politik orang yang jujur diserang. Tapi berhubung orang politik itu ada yang takwa, kalau dia diserang ya bisa hindar. Dia paling di politikus itu hanya memata-matai ya, karena namanya mata-mata itu harus di semua bidang. Karena apa? Ancaman itu dari mana saja ya. Berhubung saya sudah menyatu kepada apa itu ya, komoditas yang luar biasa ya enggak, sehingga saya punya banyak mata-mata di berbagai bidang ya, sehingga kalau politikus ini yang takwa, akhirnya mereka kan bisa memata-matai situasi kondisi, akhirnya bisa bikin strategi. Contohnya saya bidangnya di bidang guru dan menyelesaikan masalah. Saya fokus di itu saja. Karena dengan fokus itu saya akhirnya menjadi ahli. Dan cari guru-guru yang betul-betul takwa. Kalau guru nggak takwa kan nggak jujur. Akhirnya kita diberi informasi nggak jujur. Akhirnya kita gagal. Makanya kuncinya harus takwa. Mereka ya dari berbagai komponen masyarakat itu kan sekarang itu sudah ada yang proporsional di bidangnya, dan takwa itu saya sendiri sudah merasakan mulai bujang dulu begitu. Sehingga sekarang yang jadi korban itu ya politikus ya, yang gagal karena dia hanya dibully. Jadi ilmunya hanya ilmu bully. Kalau enggak mau ikut dibully. Akhirnya apa? Ya karena mereka main bully, akhirnya politikus, contohnya kalau di desa saya itu yang mati otaknya siapa sudah jelas, ya enggak. Terus politikusnya siapa sudah jelas, ya enggak. Makanya politikus saya datangi. Inilah politikus ini prakteknya begini, ya. Kalau yang nggak jujur begini, nggak tawa begini. Tapi kalau yang takwa, dia jadi politikus hanya sebagai intel saja.
Karena apa? Yang namanya intel harus masuk di berbagai kalangan, ya enggak. Setelah itu apa? Karena intel itu tahu strategi di mana-mana, sehingga tahu mana yang benar, mana yang salah, mana yang bermanfaat pada dirinya dan keluarganya dan lingkungannya, supaya nanti enggak mendapat balasan. Itu tahu, dia bisa menyelamatkan dirinya, keluarganya. Tapi kalau politikus yang gagal ini, dia nggak mau tahu, ya. Yang penting diiming-iming uang dari atasannya banyak, akhirnya lupa. Walaupun bully orang sampai orang itu nggak takwa, hanya takut kepada dia, nggak masalah bagi dia. Itu akhirnya apa? Politikus itu kena karma, yaitu kadang-kadang dia sendiri bisa kena sakit jantung, ya, keluarganya, atau kadang-kadang keluarganya dibalas. Itu banyak fakta di mana-mana, ya, karena dunia itu menanam. Kalau Anda menanam jelek, pada dasarnya Tuhan yang masa menumbuhkan jelek pada Anda, akhirnya Anda keluh kesah. Kalau Anda menanam baik, tapi di sini keluh kesah Anda tetap ada solusi. Bagaimana caranya? Berhubung Anda itu didesain bully-bulian, akhirnya otak Anda mati, nggak bisa bekerja sama dengan orang-orang yang jujur, ya enggak. Akhirnya Anda temannya orang-orang penipu saja, ya, politikus yang penipu. Kalau politikus yang nggak penipu bagaimana? Seandainya ada yang jadi korban, nanti dia didatangi, mau tanggung jawab. Siapa yang jadi korban, dia tanggung jawab, memberikan solusi, ya, carikan tenaga ahli, sehingga itu sebagai obatnya. Itu kalau politikus yang tanggung jawab. Tapi kalau politikus yang nggak tanggung jawab, isinya bagaimana? Dia yang penting bully orang, ya, yang penting dapat uang dari politikus yang lebih atas, nggak mau tahu. Tapi akhirnya apa? Uang berapapun nggak bisa bahagia. Akhirnya apa? Dia tetap melancarkan politikusnya, bahkan keluarganya sendiri dibully, anak istrinya dibully, akhirnya nggak kerasan. Akhirnya dia sendirian. Itu politikus itu. Akhirnya yang sudah kawin akhirnya cerai. Nah itu. Nah, begitu. Nah, yang belum nikah akhirnya gagal nikah. Karena apa? Ya, yang pasangannya kan takut, ya, karena jago bully. Takut kalau dibully. Paling yang kena orang-orang yang nggak mengerti informasi. Makanya informasi penting. Contohnya, saya kok bisa berhasil, itu karena saya takwa dan jujur. Contohnya, anak saya, istri saya, saudara dibully, ya, saya tanggung jawab. Ada laporan-laporan, saya tanggung jawab saya bagaimana? Saya takwa saya bagaimana caranya? Saya nggak langsung bertindak, saya harus cari mata-mata. Nah, mata-mata saya kan menyebar seluruh nasional bahkan internasional. Nah, itu. Nah, akhirnya saya juga nggak cukup dari laporan mata-mata, nggak cukup. Saya terjun langsung di lapangan, memata-matai bagaimana politikus yang gagal, bagaimana geraknya, bagaimana dia cara menipu, bagaimana. Saya kaji, saya pelajari. Akhirnya bagaimana? Saya berusaha menyadarkan politikus ini dari mindset yang, jadi politikus ini mindsetnya begitu. Yang penting dapat uang, akhirnya lupa dengan kejujuran.
Lah, terus bagaimana solusinya untuk merubah mindset politikus yang jadi korban ini? Ya caranya, ya saya bikin video-video ini. Saya bikin video-video ini nanti kan didengar oleh mereka-mereka. Akhirnya bagaimana? Mereka semakin tahu, semakin takwa, ya nyatanya semakin tahu semakin takwa, itu faktanya di lapangan. Akhirnya mereka semakin bisa membedakan antara politikus yang gagal, yang tidak takwa, dan politikus yang takwa. Memang politikus itu penting, ya. Ada yang alasan politikus itu penting, tapi mindset Anda itu jangan merusak orang. Mindset Anda jangan bully orang. Jangan Anda karena ambisi uang banyak dikira uang banyak itu mengatasi segala-galanya. Tapi pada akhirnya apa? Uang nggak dapat. Malah dikucilkan orang. Karena naluri seseorang itu kalau dihadapi itu ya ada perasaan, ya. Kalau mindset Anda itu ingin bully, itu lingkungan Anda itu walaupun sebodoh-bodohnya orang itu pasti punya perasaan yang nggak enak. Itu namanya manusia itu punya bela diri, ya. Secara naluri itu punya bela diri. Kalau Anda mindsetnya itu ingin bully, ingin merusak seorang, lingkungan Anda secara naluri itu sudah merasa nggak nyaman, nggak enak. Akhirnya secara otak bawah sadar dia langsung menghindar. Paling yang mau itu hanya orang-orang yang nalurinya sudah rusak karena apa itu, dia nggak takwa, nggak takut, takutnya hanya kepada pembuli-pembuli itu. Sebab kalau nggak takut, dia akan dibully. Maka solusinya Anda harus takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan Anda harus mencari informasi-informasi positif, ya. Begitu. Contohnya saya itu kan mencari informasi kenal. Loh, begitu caranya, ya. Makanya supaya Anda, ini kan sudah banyak orang yang masuk lubang yang dalam karena hanya takut dibully orang, sehingga nggak tahu solusinya supaya bisa keluar dari. Nah, itu mindset Anda, baik pembuli. Sebetulnya pembuli itu sebetulnya korban. Sebetulnya dia korban. Karena apa? Mindsetnya didesain oleh atasannya, politikus. Semangat saja, tapi nggak diberitahu, nggak bagaimana nanti yang kita hadapi secara psikologis, ya enggak. Bagaimana kita untuk mengatur pembicaraan supaya pembicaraan itu betul-betul menjadikan ilmu yang bermanfaat dan bermanfaat pada dirinya dan keluarga dan orang lain. Dia enggak mempelajari seperti itu. Dia ambisinya yang penting dapat uang, dikira uang mengatasi segalanya, kan begitu. Dia akan didoktrin begitu, uang mengatasi segalanya. Tapi kenyataannya uang nggak bisa mengatasi segalanya. Akhirnya saya bagaimana? Mengajak orang takwa. Begitu. Nah, saya bisa menyurvei ketawaan mereka bagaimana. Ya kadang-kadang lewat WA, lewat Facebook, lewat kan komentarnya orang itu kan bisa dianalisa gitu. Begitu. Atau bisa didatangi secara 4 mata, disurvei di secara 4 mata. Begitu. Nah, sedangkan Anda nggak punya kepercayaan siapa yang Anda percaya, yang jujur, bisa menyampaikan informasi yang akurat. Jadi Anda artinya itu saling tipu menipu.
teman Anda tipu-nipu, akhirnya Anda gak dapatkan manfaat gitu loh. Malah seandainya berhasil menipu orang, ya Anda akan dibalas. Ya, begitu. Makanya politikus ini kalau sudah terjerumus di lubang gak bisa keluar. Nah, solusinya bagaimana? Anda tobatlah jadi orang yang takwa. Yang sudah masuk lubang dalamnya, sudahlah. Kalau Anda jadi politikus gak proporsional, ya Anda gak punya mata-mata, Anda gak punya kepercayaan. Teman-teman yang Anda percaya isinya saling tipu-menipu. Tapi kalau kejujuran, saya punya teman banyak yang bisa dipercaya, ya enggak? Saya punya teman, seandainya saya terjerumus, teman-teman saya tahu, sehingga mereka mengingatkan baik lewat kode begini-begini atau diusuk-usuk itu menandakan kode ada masalah yang nggak beres, atau dia diamnya itu juga merupakan kode. Oh, diam berarti ada suatu hal yang perlu diperhatikan. Sangat-sangat proporsional. Jadi teman-teman saya itu sangat-sangat proporsional. Akhirnya apa? Kalau saya dan teman-teman saya itu proporsional di bidangnya masing-masing, itu menjadi kekuatan yang luar biasa. Nah, begitu. Contohnya saya, berhubung saya dari bujang sampai sekarang itu menggeluti tugas saya sebagai menyelesaikan masalah, ya, dan guru. Seandainya saya kurang profesional, saya selalu belajar dari guru-guru yang lebih atas, yang jujur. Akhirnya saya akan proporsional. Belum teman-teman yang lain yang jadi polisi, yang jadi ini. Dia proporsional di bidangnya masing-masing, dasari takwa. Akhirnya apa? Menjadikan sesuatu komoditas yang kuat, yang luar biasa, yang kompak, gak menghabiskan energi. Nah, sedangkan Anda berhubung didesain tidak jujur oleh politikus, Anda akhirnya gak bisa berpikir, ya. Anda hanya berpikir sendiri, tapi gak tahu langkahnya, sehingga langkah Anda hanya ngikuti orang politikus di atas Anda, karena Anda takut kalau nggak ngikuti akan dibully juga. Jadi takut enggak pada Tuhan Yang Maha Esa. Tapi kalau teman-teman saya takutnya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Semuanya. Seandainya ada yang pura-pura takwa, ya ketahuan, ya enggak? Contohnya begini, ada orang yang pura-pura takwa, ketahuannya bagaimana? Ya kalau lihat saja dia bidangnya apa. Soalnya bidangnya politikus, standarnya keahliannya harus begini-begini, harus mengerti psikologis, harus mengerti ini. Loh, kok nggak punya standar? Itu artinya nggak takwa, nggak punya mata-mata, nggak punya atasan. Itu namanya nggak standar ketakwaan. Itu berarti orang ini kalau bantah terus berdasarkan politikusnya, hanya bantah berdasarkan bully-bulian, ini menandakan orang yang tidak takwa. Nah, ini orang ini perlu dibikinkan video ini. Dikirimi video ini, alhamdulillah banyak yang sembuh, ya walaupun sebagian masih proses. Begitu caranya. Nah, dapat teman-teman fokus di bidangnya masing-masing. Loh, akhirnya kan seperti bangunan. Bangunan ini yang rank, fokus di dalam ranknya, yang usuk ya, fokus dalam usuk, yang blandar fokus dalam blandar, yang ini fokus. Akhirnya menjadi kekuatan, ya. Walaupun rank, ya, orang akan menyerang sulit. Karena apa? Kalau rank ini sampai diserang orang, nah ini rumah ini bisa bocor semua, gendengnya bisa jatuh semua.
akhirnya ada yang menjaga gitu. Makanya Anda ya mau menyerang saya, ibaratnya Anda menyerang penjaganya gitu loh. Penjaganya siapa? Tuhan Yang Maha Esa dan teman-teman. Begitu. Kalau Anda yang dangkal, ya pikirannya dangkal hanya karena takut pada politikus yang gagal ini, ya akhirnya Anda nggak mengerti, dikira saya itu sendirian, ya enggak? Dikira saya itu sendirian, makanya Anda membuli saya seenaknya. Akhirnya mereka yang bully saya jelaskan. Rahasianya apa? Politikus yang gagal begini-begini, kalau orang takwa kekuatannya begini, karena tanggung jawab. Jujur di antara bawahan dengan atasan, bawahan melaporkan ke atasan, atasan memberikan apresiasi kepada bawahan, seandainya kurang nanti diberi ilmu pengetahuan yang bermanfaat, kalau nggak bisa cari tahu pada ahlinya. Itu secara logika kan masuk kan. Nah kadang-kadang orang politikus saya bilangi begitu malah membalik fakta kepada saya. Oh kamu kalau bilang harus secara logika, padahal logika dia yang belum masuk. Tapi saya jelaskan secara rinci. Ini loh rahasianya politikus nggak jujurnya di sini. Kalau pemimpin yang jujur, orang tua yang jujur, guru yang jujur, ini begini. Pilih yang mana? Akhirnya mereka setelah itu dia nggak senang, nggak ambisi. Politikus yang nggak jujur, yang nggak takwa, akhirnya dia nggak berusaha. Sudah sekarang kalau politikus nggak mau, nggak usah politikus, saya jadi politikus saja, mata-mata saja. Karena yang mana mata-mata itu harus masuk di berbagai kalangan. Karena apa? Nanti kalau komunitas kerukunan kita diserang, kita bisa tahu, karena kita sudah punya mata-mata di mana-mana. Nah begitu. Contohnya saya keluarga saya diserang. Saya kan sebagai orang tua ya, harus tanggung jawab. Tanggung jawab saya bagaimana? Ada laporan-laporan, nggak langsung saya tanggapi. Saya cari mata-mata ke teman-teman secara internasional, sebenarnya apa yang telah terjadi, mengapa keluarga saya itu saya bangun mudah, sekarang kok sulit. Ini ibarat bangunan, struktur bangunan, ini yang bocor yang mana? Kan kita hidup di masyarakat, terutama di komoditas, itu kalau memang normal, ya keluarga kita normal. Kok keluarga kita nggak normal? Padahal kita sudah kepala suara, sudah standar. Nah itu pasti ada unsur lain di luar. Tinju saja, ibaratnya kita tinju rumah. Apa rumahnya yang bocor? Apakah belandarnya sudah dimakan hama? Apa? Saya lihat dari bawah sampai atas. Oh ini ternyata politikus. Ternyata politikus ini. Karena politikus itu menyusup. Nah, politikus menyusup ini akhirnya bagaimana? Saya berjuang, ya. Mereka dari kalangan bawah sampai atas saya ajak takwa. Cuma caranya bagaimana saya mengajak mereka? Cara mengajak mereka, saya kalau kepada bawahan itu, ya kalau kepada atasnya hanya cerita menceritakan suatu masalah, letaknya masalah ini disebabkan oleh ini, terus solusinya ini sudah saya kerjakan berhasil, dan tidak 1, 2, 3 bahkan sudah banyak. Itu laporan, sehingga kita kalau laporan ke atas kita nggak dicurigai oleh atasan, ya enggak? Dan kita ke bawah lihat kalau bawahan kita itu ya SDM-nya rendah, cerita dulu. Karena SDM rendah itu kadang-kadang ya masih
terprovokasi oleh politikus-politikus yang nggak proporsional ini. Ya akhirnya cerita, oh nak, saya pernah pergi ke sana membantu menyelesaikan masalahnya orang sana, levelnya tingkat tinggi, tingkat nasional, banyakkan orang angkat tangan. Dan sekarang Bapak pulang sudah membawa keberhasilan. Apakah Anda anak istri ini masih gak percaya dengan saya, nak dan istri? Apa yang Anda ragukan? Apakah masih belum yakin? Kalau masih belum yakin, saya keluar lagi mencari fakta-fakta, mencari keberhasilan, menolong orang di sana-sana. Akhirnya bagaimana istri saya? Ayah, saya percaya Pak, ya saya percaya. Ya, daripada kalau saya nggak percaya nanti saya ditinggalkan. Tapi setelah saya tinggalkan, saya pulang berhasilan membantu orang yang di sana-sana. Jadi anak istri saya ya akhirnya mau nggak nurut, nggak ada alasan. Ya, saya karena membawa bukti keberhasilan. Ya karena apa? Saya modalnya takwa. Nah sementara di sana-sana hanya takut ini, tapi nggak ketakwaan, takut kepada Allah masih kurang. Kalau saya modalnya takwa, sudahlah. Kalau takwa sudah jelas, segala permasalahan diberikan solusi. Ya, diberi rezeki nggak di sana. Contohnya saya keluar rumah membantu menyelesaikan permasalahan walaupun berat dan ringan. Saya modal takwa, akhirnya saya permasalahan saya yang di lapangan, kendala uang ada oleh Tuhan Yang Maha Esa, saya hanya modal doa dan takwa. Doa yang makbul dan takwa, dan istighfar, nyukuri yang ada. Yang di rumah rezeki anak saya, istri saya lancar, bisa menggantikan ekonomi saya. Nah, saya keluar, tugas saya berhasil walaupun berat. Pada umumnya permasalahan itu sampai mati pun nggak berhasil. Sampai 10 tahun nggak berhasil. Tapi saya tangani hanya 15 hari berhasil. Jadi sampai sekarang saya sambung terus lewat video-video ini. Karena apa? Keberhasilan itu kalau nggak dirawat, nah nanti akan lupa juga, akhirnya gagal lagi. Makanya video-video saya ini untuk menemani teman-teman yang sudah berhasil, yang belum berhasil, yang masih tahap dia masih menyelidiki. Iya. Lah, dia nyelidiki itu kan ya sama dengan bergaul kepada saya. Berhubung saya orang baik, ya mereka kan akhirnya jadi baik gitu. Walaupun orang jelek-jelek itu ya akhirnya jadi baik. Akhirnya jadi tahu, akhirnya bisa terbuka pemikirannya, terbuka matanya. Setelah pikirannya terbuka, akhirnya kan melihat matanya. Melihat kanan kiri bisa jelas matanya. Oh, ternyata orang-orang itu hanya takut dengan bully-bulian. Gak takut dengan Tuhan Yang Maha Esa. Akhirnya gak diberi solusi. Nah gitulah teman-teman, silahkan like, share, dan komen. Ternyata video-video sudah menyebar kemana secara internasional dan sudah digemari. Karena pada umumnya mereka ini karena takut dengan bully, ya, kalau takut dibully, karena mereka saja takwa mau, ya, akhirnya yang bully-bully itu juga takut. Karena apa? Kalau orang takwa di mana ini sekarang sudah banyak, loh, mereka mau bully orang kan ketahuan, nipu orang semakin ketahuan. Karena rasanya sudah bongkar di sini. Ya. Loh, kalau saya saja modal takwa berani pada siapa saja, entah jenderal bilang, ya, entah apa itu
siapa saja ya. Bahkan contohnya intelijen pemerintah itu yang dicari kan informasi, tapi saya kok gak takut apa ya. Tuh, saya yakin karena yang namanya intel itu pasti menginteli di mana-mana sehingga bisa membedakan mana yang bermanfaat, mana yang tidak, mana yang merusak, mana yang tidak. Nah, berhubung mindset saya itu sudah saya bangun untuk mendamaikan orang ya, untuk mindset saya itu sudah tiap hari itu mempunyai ide kreatif atau mempunyai inovatif tiap hari, sehingga apa itu gerak refleks itu istilahnya sudah masuk otak bawah sadar menghadapi siapa saja, seperti silat itu. Silat kalau dilatih terus begitu ya, kita juga begitu kalau latihan terus. Makanya kalau Anda ingin ahli, Anda fokus di bidang Anda. Nah, caranya bagaimana? Anda mengikuti permasalahan Anda. Permasalahan Anda apa? Contohnya permasalahan saya dibully orang ya, tamat ya, apa itu, anak istri saya dibully orang sehingga anak istri saya pintar bully ya. Akhirnya saya tidak merasa kadang-kadang bully istri anak saya, tapi berhubung saya cari tahu kepada guru yang lebih atas, akhirnya saya kan tahu, oh ternyata kegagalan rumah tangga saya itu dikarenakan saya selalu dibully orang ya. Politikus biasanya yang bully, politikus yang gagal, yang gak tanggung jawab. Akhirnya bagaimana? Isinya otak saya itu, walaupun saya nggak ingin bully orang, tapi kan isinya kan bully-bulian. Akhirnya bagaimana? Anak istri saya itu secara nggak sengaja bully-bulian. Akhirnya saya cari guru psikologis, guru makbulnya doa, guru bagian beras, datangi semua guru yang jujur. Tapi mula-mula saya nggak langsung ketemu orang yang jujur, orang yang takwa. Ibarat saya menemui raja ya menemui tentara-tentara di bawah itu. Saya dibully, kalau bully mereka, tapi saya terus lulus karena saya takwa. Saya walaupun dibully, saya selalu mendapatkan solusi. Karena lulus sampai saya bisa menghadapi yang paling tinggi. Begitu. Apa rasanya? Modal takwa, ya enggak? Begitu. Akhirnya saya enggak dicurigai orang. Nah, karena saya dicurigai orang? Karena saya disebarkan oleh politikus orang yang paling jelek. Tapi saya kan tidak ya. Saya kan tidak seperti itu. Saya itu orang yang kena masalah karena dibully. Tapi saya berhubung modal takwa, saya nyatanya bisa bangkit. Orang-orang percaya saya, gak percaya politikus yang bully. Nah itu. Akhirnya yang bully-bully saya itu tobat. Di mana-mana sama tobat. Sudah secara nasional, bahkan internasional. Tobat. Malah ada yang mengirim uang tiap bulan. Mungkin sebagai tobatnya, kafarohnya. Nah begitu. Ya walaupun dikirimi nggak banyak, tapi kan harus disyukuri. Ya kadang-kadang ada yang mengirimi banyak, ya. Tapi kan bukan itu yang kita harapkan. Yang kita harapkan kita itu kan harus rukun, kompak. Adapun uang itu
kan Tuhan Yang Maha Esa yang memberi ya. Adapun yang mengantarkan manusia, ya manusia itu yang hatinya yang memikirkan kan Tuhan Yang Maha Esa. Tapi semata-mata kita nggak mengharapkan dari balasan mereka. Tapi kan Tuhan Yang Maha Esa yang mengatur. Entah rezeki dari sendiri atau dari siapa, itu kan yang penting kita takwa. Takwa diberi solusi, diberi rezeki nggak disangka-sangka. Kalau politikus selalu merencanakan terus, karena nggak modal takwa merencanakan terus. Karena merencanakan terus, rencananya gagal, akhirnya baru stres mendapat uang, baru stres mendapat uang. Akhirnya stres terus, emang nggak kuat. Berhubung nggak diberi rezeki yang disangka-sangka, dia dapat rezeki hanya yang disangka, bahkan menyangkanya sampai stres. Bahkan dia bilang, nah, apa itu? Kalau nggak punya uang stres. Kalau orang yang takwa nggak usah stres-stresan. Dia yang penting takwa, dia sudah yakin kalau diberi rezeki nggak disangka-sangka. Dengan modal takwa tahu-tahu ada rezeki datang. Dengan modal takwa ada rezeki. Nggak pikir satu keluarga diajak takwa mau. Akhirnya enak kan? Ya, seperti anak-anak saya itu fokus di bidangnya masing-masing. Ya walaupun nggak langsung begitu, karena anak saya dan saya itu korban bully politikus itu. Ya nggak langsung gitu. Cuma kan sekarang sudah bagus. Bahkan politikus saya kalau terus-menerus dia jantungan terus. Tapi yang bisa tobat, yang bisa berhenti, bisa takwa, ya bisa sembuh. Karena apa? Lah, karena dia jantung terus bagaimana? Dia berusaha menipu. Lah, orang ditipu kan nalurinya itu sudah ada perasaannya nggak enak. Perasaan dia sudah nggak enak. Iya. Akhirnya dia nggak laku, kesana kemari nggak laku. Akhirnya semakin jantungan, semakin nggak sehat. Nah, solusinya apa? Ya dia harus takwa dong. Solusinya harus takwa dong. Karena di mana-mana nggak berhasil kalau dengan merugikan orang. Karena apa? Itu sudah ada dasarnya. Orang kalau merugikan orang itu nggak akan berhasil. Orang yang berhasil yang selalu bermanfaat untuk dirinya dan keluarganya dan lingkungannya, baik lingkungan dekat yang jauh, itu yang berhasil. Jadi dunia itu keberhasilan diberikan orang yang bagus. Maksudnya bagus itu bisa memberikan manfaat kepada dirinya dan keluarganya dan lingkungannya dan siapa saja. Tapi kalau Anda bully, itu membodohkan masyarakat. Bahkan masyarakat itu mati otaknya, gak bisa berpikir, gak bisa membedakan mana yang jujur kan enggak. Istilahnya hanya takut kalau dibully, akhirnya mati ya. Gurung mati akhirnya gak bisa adaptasi kepada suami, ada suaminya atau istrinya atau anaknya. Ya gagal dong. Kalau dia bisnis gak bisa adaptasi kepada pimpinan, kepada bawahan, kepada atasan, gagal dong. Makanya video ini ya, memang saya sudah merancangkan lama. Ya, saya bikin video ini lama, saya merencanakan lama. Karena banyak korban bully-bully di mana-mana gara-gara politikus. Nah, ini bagaimana saya? Nah, alhamdulillah saya menemukan modal takwa. Walaupun yang kuliah, walaupun yang ya itu banyak yang angkat tangan. Nah, terus saya bagaimana ini? Nah, orang itu harus ada yang bertanggung jawab. Orang itu pasti ada yang ahli. Baik ini orang yang kuliah ya sudah pernah mengatasi masalah tapi yang lebih rendah daripada permasalahan yang saya atasi. Tapi dia
nggak mau, alasannya ini dan itu. Nah terus saya apa, saya yang penting yakin doa yang makbul. Supaya doa saya makbul, saya harus takwa, saya harus mewujudkan akhlak yang bagus. Bagi mereka, berhubung saya selalu disoroti orang, sehingga orang-orang yang bagus makbul doanya ini menyoroti saya. Berhubung saya terjepit suatu masalah, mereka nggak bisa membantu dengan apa yang mereka bantukan karena dilingkungi oleh politikus. Dia mau membantu secara langsung, takut dengan politikus. Akhirnya apa? Malah barokah, dia membantu doanya. Nah, doa mereka yang makbul, berarti keberhasilan saya itu bukan karena doa saya. Di samping doa saya makbul, tapi juga dari doa-doa mereka, orang-orang yang makbul doanya. Nah, begitu teman-teman. Mengapa Anda nggak yakin? Nah nanti kalau Anda itu sudah betul-betul tobat, Anda minta maaf kepada keluarga Anda, menjelaskan kesalahan Anda yang sebenarnya letaknya di sini. Ya, minta maaf kepada istri Anda, pada saudara Anda, teman-teman Anda yang Anda bohongi. Akhirnya Anda kan terkenal orang yang memang betul-betul tobat, dan tobat Anda betul-betul tulus. Harus Anda, mindset Anda harus betul-betul tobat Anda itu betul-betul gak pura-pura, betul-betul tulus minta maaf pada Tuhan Yang Maha Esa dan lingkungan Anda. Lingkungan Anda akan memaafkan, akhirnya berusaha membantu Anda. Tapi kalau Anda terus-terusan menipu, lingkungan Anda nggak nyaman, akhirnya semakin menjauh lingkungan Anda. Nah begitu teman-teman. Makanya solusi yang jitu kepada anda politikus yang gagal, ini yang solusi yang jitu, Anda datang kepada ulama yang takwa, cari sampai ketemu. Karena ulama itu ada yang nggak takwa. Nah, itu kok bisa? Ya kadang-kadang hanya kepura-puraan jadi ulama tapi nggak takwa. Makanya Anda cari terus sampai ketemu. Setelah itu Anda minta maaf pada siapa saja Anda datangi. Perlunya apa? Anda mungkin datang kepada mereka malah didoakan, semoga tobatnya bisa lancar, barokah. Akhirnya Anda walaupun jelek tadinya, akhirnya teman-teman Anda masih baik, malah merasa senang, merasa bahagia karena Anda betul-betul tobat. Itu jalan yang situ, Anda segeralah tobat begitu saja. Jangan terus-terusan menipu. Karena Anda alasan jadi politikus, Anda menipu. Sebodoh-bodohnya orang, kalau ditipu itu punya perasaan yang gak enak gitu. Itu namanya naluri atau perasaan itu lebih tajam, lebih. Contohnya anak kecil itu ya, anak kecil kan belum punya ilmu ya, tapi dia dari naluri saja. Kalau badannya gak enak nangis, itu nanti orang tuanya kan sudah tangkap, ya enggak? Kalau badannya perlu olahraga ya dia begini. Anak kecil itu dari naluri. Jadi jangan kau kira masyarakat itu walaupun bodoh itu kena kau tipu, karena dia tuh punya naluri. Karena dia punya naluri, walaupun sebodoh-bodohnya orang, dia kan ada yang mendampingi orang tuanya atau temannya, akhirnya kan berusaha. Kau tipu kan nggak bisa, karena apa? Dia didoain oleh orang tuanya, teman-temannya. Seandainya bilangnya sulit karena Anda bully, ya dia akan didoakan oleh orang tuanya, akhirnya Anda tetap gagal. Begitu, itu bukti
Saya bilang itu ada buktinya, ada orangnya. Yang dibully ada, orang tuanya ada, yang membuli ada, politikusnya ada, banyak itu. Jadi saya bilang begini, ini berdasarkan fakta. Jadi saya bikin video ini berdasarkan fakta di lapangan. Kemudian saya bikin video. Karena apa? Kendala di mana-mana. Kadang-kadang untuk menyembuhkan pemikiran manusia itu perlu fakta. Kalau pemikirannya sudah rusaknya sudah parah, ya, ibarat masuk jurang, sudah jurang paling dalam. Ini harus diberi fakta. Nah, begitu caranya. Contohnya begini, ada orang sakit, dia sudah ke dokter, tapi setelah dokter bilang begini, dia sampai rumah nggak memperhatikan. Nah, saya bagaimana untuk membantu dia? Karena kalau orang-orang yang memperhatikan dari dokter kan nggak ada masalah, bisa sembuh. Tapi sebagian manusia kan nggak memperhatikan, sehingga saya datang untuk membantu dia karena pernah dia ya saudara saya, ya, dan atau teman saya. Saya carikan fakta, saya tes tensinya berapa, oksigennya berapa, terus jantungnya berapa, terus pola pikirnya, mindsetnya sejauh apa, permasalahannya apa, terus ilmu yang dimiliki apa. Itu juga menjadikan suatu permasalahan tidak cukup hanya di tensi. Tensi itu kan hanya untuk perut saja, untuk mendeteksi perutnya isinya apa terlalu memacu banyak tekanan darah apa, kan itu hanya isi perut. Tapi untuk mengukur pola permasalahan yang dia pikirkan dan solusi, ini harus dipikirkan, harus diseimbangkan. Nah, begitu. Makanya ini Anda saya beri solusi. Anda jangan Anda memikirkan hanya perut saja. Oh, ini kekurangan ini terlalu banyak zat gula, datangkan saya hanya sebatas. Pikiran Anda harus dibersihkan. Yang jadi sampah ini harus dibersihkan. Carikan informasi yang positif, punya teman-teman yang positif. Caranya bagaimana? Anda tobat, takwa, akhirnya Anda nanti dipercaya sama orang-orang yang takwa ini. Akhirnya orang takwa mau mendekat Anda. Akhirnya Anda bisa bekerja sama dengan mereka. Ibaratnya Anda itu ibaratnya reng apa blandar, nggak bisa menyatu, akhirnya nggak bisa difungsikan. Berhubung Anda itu sudah tobat, usahakan tobat, Anda bisa menyatu di bangunan yang lainnya, akhirnya bermanfaat. Tapi kalau Anda belum tobat, Anda masuk di dalam komunitas orang yang jujur, orang yang bermanfaat, Anda masih dicurigai, ya enggak? Supaya Anda enggak dicurigai, bisa berhubungan orang-orang yang jujur, ya, Anda harus tobat. Ya, begitu solusinya. Anda harus tobat. Kalau Anda enggak tobat, ya dicurigai. Apalagi Anda mantan garong, mantan politikus yang gagal. Anda datang ke komunitas yang jujur, yang amanat, yang baik, ya, yang bisa dipercaya, Anda masih dicurigai. Kalau Anda asor, bagaimana Pak Yai, saya ini sudah masuk jurang. Nah, saya pernah mendengar dari video Bapak SK, soalnya saya kan Pak SK, ya. Saya pernah mendengar video dari Bapak SK ini. Katanya walaupun masuk jurang, korban bully-bully ini, ya, katanya masih bisa untuk tobat, bisa untuk membenahi diri. Bagaimana Pak Yai? Caranya bagaimana? Cara takwanya bagaimana? Ya begitu. Saya mau supaya bisa tobat, saya itu bisa betul-betul lahir batin itu bagaimana? Saya nggak tahu, minta tolong. Akhirnya bagaimana?
mereka kalau kiainya orang yang jujur, karena ada kiai yang nggak jujur juga ada. Karena apa? Sebetulnya dia itu politikus yang apa itu, yang menipu orang, yang merusak mental orang, tapi pura-pura jadi kiai juga, itu juga bisa. Makanya Anda harus cari kiai yang betul-betul jujur, yang betul-betul amanat, yang betul-betul membina, menyembuhkan mental kita. Nah, itu caranya teman-teman. Silahkan like, share, dan komen. Semoga video ini bermanfaat dunia akhirat, ya. Utamanya kepada orang-orang yang takwa, dan bisa mengajak mereka-mereka takwa, ya. Sehingga dunia ini masih bagus, walaupun banyak politikus-politikus yang gak takwa, akhirnya nanti mereka bisa tobat takwa. Karena apa? Dia kagum akhirnya. Kalau dia menyadari, kagum dengan kerukunan orang-orang yang takwa ini, kekompakan orang yang takwa itu luar biasa. Dia menduduki keahliannya masing-masing, sehingga semua dikerjakan secara ahli. Kalau semua dikerjakan secara ahli, itu nggak rusak. Tapi kalau dikerjakan nggak secara ahli, tunggulah kerusakannya. Makanya yang politikus harus ahli. Bagaimana cara ahlinya? Kalau Anda aja mahirnya politikus, ya Anda harus berteman orang yang ahli psikologis. Anda harus berhubungan dengan guru-guru yang takwa. Anda harus berhubungan dengan pemimpin-pemimpin yang adil, supaya Anda apa? Bisa terbantu. Kalau Anda hanya politikus, apalagi yang nggak profesional, akhirnya Anda berpikir sendiri, stres sendiri, jantung Anda akhirnya lemah karena diplesir terus. Tapi kalau kita melibatkan berbagai orang yang profesional, politikus hanya membidangi politikusnya. Adapun kiai, dia berhubungan dengan kiai yang profesional, yang adil. Mungkin ulama-ulama yang fakih, yang paham, ya, menghubungi orang kaya yang dermawan di bidang untuk kemanfaatan manusia, ya, supaya ini mendapat kemanfaatan, ya. Jadi gitu. Jadi orang kaya yang lomo, yang dermawan, tapi syaratnya harus bekerja sama dengan ulama atau pemimpin yang adil, ulama yang paham. Karena apa? Orang kaya kalau nggak bergabung di situ, akhirnya kekayaannya malah dimanfaatkan oleh politikus-politikus yang hancur ini mentalnya, hancur otaknya. Begitu. Loh, saya kok berani bilang begitu, bagaimana? Loh, saya bukan politikus. Saya kan bukan politikus, ya enggak. Akhirnya mereka kan enggak merasa terancam, dan pikiran saya, mindset saya di pikiran mendamaikan orang, ya, supaya sama-sama mendapat kemanfaatan, sehingga enggak merasa ada orang yang terancam. Jadi orang karena terancam itu karena mindset Anda ingin menjatuhkan si A, ingin menjatuhkan si B, ingin menggadu domba si A, si B, sehingga lingkungan Anda walaupun nggak tahu apa yang terjadi, tapi pikirannya itu merasa nggak nyaman. Akhirnya dia nggak kenyamanannya itu dilaporkan kepada lingkungan orang yang baik. Akhirnya kan ketahuan, oh ternyata yang dihadapi politikus. Akhirnya apa? Kalau Anda politikus nggak takwa, akhirnya Anda ketahuan. Walaupun Anda menghadapi orang yang paling bodoh, Anda tetap ketahuan, gitu. Karena apa? Orang yang bodoh itu
secara naluri itu sudah punya perasaan gak enak, akhirnya dia datang ke orang-orang yang jujur gitu. Kecuali yang kena paling hanya orang-orang yang korban. Jadi orang-orang yang korban itu nggak kualitas, nggak kuantitas, ya. Sehingga Anda di posisi yang sangat jauh dari keberhasilan, dari keprofesionalan. Akhirnya Anda bagaimana? Anda rugi, dijauhi orang, ya. Akhirnya Anda bisnis juga nggak lancar, ya, karena Anda namanya sudah jelek. Jadi pengusaha namanya harus memulihkan nama dulu. Jadi kalau Anda ingin sukses, berusaha apapun, itu kalau nama Anda sudah tercemar, Anda harus memulihkan nama Anda. Caranya bagaimana? Yang sekiranya lingkungan Anda, teman anak Anda, istri Anda yang merasa Anda rugikan, Anda minta maaf secara lahir batin, betul-betul. Dengan Anda minta maaf itu lahir batin, dan Anda menyadari, punya ilmu, punya informasi yang akurat, bagaimana supaya bisa tobat betul, bagaimana Anda punya cermin. Nah itu nanti Anda bisa pulih. Setelah pulih namanya, Anda berusaha dari bawah disyukuri. Itu nanti Anda bisa bangkit, ya. Akhirnya Anda semakin pulih, suaranya semakin menyebar kemana-mana. Akhirnya anak istri Anda semakin tahu, insya berhubung Anda, lingkungan Anda semakin tahu bahwa Anda itu betul-betul korban, ya, nasuka lahir batin, ya. Akhirnya apa? Lingkungan Anda semakin tahu, akhirnya menyebarkan kemana-mana. Nah, sudah tobat, akhirnya anak-anak Anda yang di mana-mana semakin tahu. Akhirnya apa? Anak Anda malah syukur, mungkin bisa nangis. Alhamdulillah, ayah kita sudah tobat, sudah. Ayo kita doakan, nah, kita doakan. Makanya ya teman-teman saya seluruh internasional, ya, ini ada orang tua Anda yang jadi politikus terjebak lubang terlalu dalam. Tapi saya tetap punya keyakinan, karena saya melibatkan teman-teman banyak di berbagai bidang yang ahli. Nah, saya membidangi ini ya secara ahli. Seandainya saya belum ahli, saya berusaha belajar terus, cari guru-guru yang lebih ahli. Ya, semoga teman-teman seluruh internasional bisa mengetahui kalau orang tuanya terjebak politikus. Nah, ya, saya minta doa-doanya anak-anaknya ini, ya, supaya fokus mendoakan orang tuanya terjebak di lubang yang dalam. Semoga orang tua Anda bisa sadar, ya. Dan orang-orang tua Anda ini sudah saya kirimi video-video dari saya, ya. Tinggal doa Anda, ya. Anda sebagai anak ikut mendoakan. Masa Anda tega? Bayangkan kan, saya itu punya anak, ya. Ya, anak kena apa itu? Korban dibully orang. Anak saya pernah jadi korban dibully orang, sehingga jadi nakal. Walaupun saya nggak punya ilmu, karena saya nggak punya ilmu kan berat, tapi saya nggak pantang menyerah, saya doa. Karena cari guru-guru yang profesional. Akhirnya saya tahu rahasianya. Bagaimana cara mengatasi anak saya yang nakal itu? Karena modalnya saya takwa, istighfar,
syukur, alhamdulillah, nyukuri yang ada dan sholawat. Akhirnya saya bagaimana? Diberi solusi seperti ini. Saya nasihati langsung, kalau orang sudah apa itu dibully, dinasihati langsung tuh nggak mempan, sulit. Karena mindsetnya itu sudah didesain oleh pembuli-pembuli itu, sulit. Yang desain siapa? Politikus. Ya, politikus menyusup di kalangan orang jujur. Nah itu. Tapi saya nggak pantang menyerah. Untuk akhirnya bagaimana? Berhubung cara ini belum aku, belum situ. Akhirnya apa yang situ? Saya pakai video. Dengan saya pakai video ini, ya, karena apa? Orang sudah kena bully politikus. Ini anak saya yang sudah kena bully politikus ini. Anak-anak yang lain ini berhubung temannya juga bully-bully, akhirnya ikut membuli. Nah itu loh bahayanya politikus sih begitu. Tapi saya nggak pantang menyerah, nggak pantang mundur. Bagaimana? Akhirnya saya mendapatkan inovatif. Tapi sekarang saya mendapat inovatif tentang bikin video seperti ini. Bahkan setiap hari itu saya punya inovatif. Akhirnya bagaimana? Anak saya bisa rukun, kompak, kerja yang sama, yang baik. Dia membidangi bidangnya masing-masing. Punya apa itu inovatif masing-masing. Istri saya juga punya inovatif. Walaupun awal-awalnya saya itu berangkat dari keluarga saya dibully politikus yang tingkat kakap nasional. Tapi nyatanya berhasil. Loh kok anda ini alasan gak pantas. Seandainya boleh alasan, saya yang pantas. Saya berangkat dari kendala ekonomi, saya berangkat dari orang yang dibully luar biasa, saya berangkat dari anaknya janda, bahkan orang tua saya juga dibully, ya enggak, oleh politikus. Nah, padahal anda ini berangkat dari orang tua yang ibaratnya sudah diangkat oleh orang tuanya kelas 7, tinggal meneruskan. Kok masih alasan? Apakah pantas? Makanya teman-teman seluruh internasional, jangan alasan, ya. Walaupun orang tua anda kena bully politikus, jangan alasan. Nyata saya enggak alasannya berhasil, ya enggak. Padahal anda ini banyak uang, padahal anda ini juga punya guru yang bapak. Nah, maka di sini marilah kita bersatu, ya. Saya membidangi bidang saya, ya. Sebetulnya orang itu mudah membidangi bidangnya itu dari permasalahan yang ada ini. Kita harus punya inovatif. Bagaimana permasalahan ada yang terjadi itu kok bisa terjadi, sebabnya apa, dan carikan solusi. Itu setelah itu kita kerjakan itu terus tiap hari. Akhirnya saya nyatanya tiap hari punya inovatif. Bahkan inovatif saya itu ya, sekali saya bikin video yang berubah mindsetnya itu bukan hanya saya sendiri, tapi anak saya, istri saya, apa itu saudara-saudara, kerabat-kerabat saya, teman-teman saya, bahkan secara internasional. Nah itu, padahal awal-awal saya, ya, dilecehkan oleh mereka politikus. Loh, kamu kantornya mana? Kamu pernah kuliah di mana? Ya enggak? Kamu rumahnya mana? Ya enggak? Memenuhi standar apa enggak? Tapi nyatanya saya berhasil. Sedangkan anda yang punya ini alasan saja. Alasan, ya enggak? Makanya teman-teman jangan alasan.
terus semangat doa, terus mendekati guru yang takwa. Ya, ya begitu caranya. Jadi Anda keahliannya apa? Kalau Anda keahliannya apa itu bidang cari uang, bidang pekerjaan apa, Anda harus mendekat guru-guru yang takwa supaya bisa terbantu secara profesional. Begitu. Anda harus supaya permasalahan Anda apa? Anda harus mendekat ahlinya. Itu sebetulnya sangat simpel. Anda belajar dari permasalahan. Contohnya Anda punya permasalahan, orang tua Anda terjebak politikus. Ya Anda harus menjadi orang takwa, karena mendekat pada guru-guru yang takwa supaya Anda terbantu. Pikiran Anda, mindset Anda bisa terbantu. Lah Anda bidangnya cari uang, hanya cari uang saja, tapi Anda nggak mendekat kepada guru yang takwa, akhirnya Anda nggak bisa terbantu. Artinya semua orang itu nggak bisa membidangi semua bidang, hanya membidangi satu bidang. Adapun bidang yang lain kita memanggil ahlinya. Kalau kita punya permasalahan lain, kita memanggil orang yang, contohnya kalau sepeda motor kita rusak, kita harus memanggil bengkel yang profesional, gitu. Kalau keluarga kita atau ayah kita, anak kita yang rusak mentalnya, kita harus memanggil orang yang profesional di lapangan. Jangan kita hanya memanggil orang yang pernah sekolah. Kalau dia belum profesional di dalam menghadapi masalah kita, ya jangan kita undang saja orang yang sudah mahir di bidangnya. Itu sebetulnya kan simpel saja toh. Enggak. Terima kasih teman-teman. Apabila ada salahnya, saya minta maaf. Saya juga manusia biasa. Seandainya saya mengatakan saya itu mahir di bidang ini, ya Anda jangan jatuh mental. Anda juga mahir di bidang Anda. Jadi orang itu semuanya memiliki kemahiran masing-masing. Manfaatkan kemahiran Anda. Adapun Anda punya masalah, cukup Anda mengundang orang yang ahli di dalam masalah Anda yang bukan ahli Anda, gitu loh. Jangan Anda nggak ahli di bidang permasalahan Anda kerjakan sampai mati ya nggak berhasil, gitu loh. Contohnya tentang psikologis, tentang politikus, tentang ini dan itu. Kalau Anda bukan bidangnya, Anda cukup membidangi bidang Anda, menekuni itu. Dapat bidang yang lain, nanti kita berhubungan dengan teman-teman. Buktinya, kadang-kadang alasan, saya nggak punya uang. Contohnya saya berangkat dari nggak punya uang. Tapi mengapa saya bisa mendekati guru-guru yang takwa? Ya enggak. Saya bisa mendekati politikus-politikus karena apa? Politikus-politikus yang gagal ini, ya, harus kita memanggil politikus-politikus yang berhasil, yang takwa, untuk mensupport politikus yang gagal ini supaya dia tidak gagal terus. Ya, akhirnya dia dikucilkan keluarga. Ya begitu. Kalau gagal terus dikucilkan keluarganya. Nah ini dia itu korban, ya. Dia itu harus kita kasih anak-anak, ya, anak-anaknya ya punya korban, yang anaknya jadi korban politikus. Anda harus kasihan. Dia itu memang didesain oleh politikus, ya. Dia itu istilahnya keracunan. Dia itu kena jebakan. Kok malah nggak Anda doakan yang baik-baik? Kan kasihan dong, kasihan. Contohnya saya, anak istri saya pernah terjebak, saya selamatkan, sekarang selamat saya perjuangkan. Awalnya saya bahkan nginteli di mana-mana. Resikonya apa? Dibully orang karena curiga orang. Tapi berhubung saya orang yang tanggung jawab, saya takwa karena ini harus diperjuangkan. Walaupun saya dibully di mana-mana, karena saya takwa, saya mendapatkan solusi. Nyatanya badan saya tetap sehat, pemikiran saya tetap cerdas, tetap sehat, dicek, ya jantung saya
tetap sehat. Nah itu loh teman-teman. Terima kasih teman-teman ya, silahkan like, share, dan komen ya. Ada istri saya kan bilang, Mas, kalau bikin video ya gonta-ganti dong Mas. Iyalah dek, betul, ini sudah saya gonta-ganti. Saya sudah mempunyai ide kreatif atau inisiatif atau apa itu yang berbeda-beda, sehingga apa, orang tidak jenuh karena menyampaikan suatu kan. Itu ibarat memberikan makanan. Kalau orangnya sudah terlalu banyakkan gizi ini, ya harus diberi keseimbangan kan ya. Makanya saya punya inovatif. Itu apa rahasianya? Rahasianya karena otak itu selalu difokuskan kepada apa yang menjadikan pilihan. Nah, bakatnya atau cita-cita atau keproporsional sudah diasah di situ. Itu ibaratnya nyopir itu kalau baru satu kali itu kan capek ya. Kalau satu puluhan kan sudah masuk bawah sadar. Berhubung saya itu pekerjaannya begini tiap hari, ya kan semakin apa itu sudah masuk tak bawah sadar gitu loh. Nah teman-teman yang lain juga membidangi bidangnya masing-masing, terfokus secara ahli. Akhirnya itu menyatu kepada saya, begitu loh, menyatu. Karena apa? Mereka kok bisa menyatu? Ya karena saya kalau salah, saya minta maaf. Kalau saya orang-orang itu merasa nggak nyaman, saya minta maaf. Dan saya minta apa yang sekiranya nggak nyaman. Kalau dia mau melontarkan perkataan, ya silahkan. Kalau dia hanya diam, tapi diamnya itu ada arti, saya bisa mengartikan sendiri. Oh, Mas Tada maksudnya begini, saya tanggapi. Ada yang hanya pakai kode begini, saya paham, itu saya tanggapi terus. Makanya saya tiap hari punya inovatif. Itu karena apa? Saya bergaul pada orang-orang yang takwa. Begitu enak. Tapi kalau Anda pergaulannya orang-orang yang politikus gagal, ya Anda mahirnya ya politikus yang gagal. Berhubung saya itu temannya orang-orang yang baik, ya mereka kan senangnya pakai mengingatkan begini atau begini, atau bicara, atau saya bicara situ bicara, atau dia cerita, atau dia diam. Diamnya dia itu loh, saya sudah membuat sudah menginformasikan, tapi dengan cara diam saya sudah bisa menganalisa. Begitu loh. Itulah berteman orang-orang yang baik. Ibaratnya orang yang berteman yang baik itu ibaratnya bangunan. Bangunan itu kalau disatukan dengan komponen walaupun kecil seperti rek, itu tetap menjadikan suatu bangunan yang megah yang berhasil. Nah, begitu. Tapi kalau Anda temannya politikus yang gagal, ya otak Anda mati kutu. Karena otak manusia itu harus diisi informasi. Nah, bagaimana Anda temannya orang yang gagal? Ya, kalau Anda ingin berhasil, ya Anda harus berteman kepada orang-orang yang baik. Gitu loh. Caranya Anda harus, kalau orang yang baik itu masih curiga, ya Anda harus minta maaf, harus sopan, harus Anda pasor, ya, sehingga Anda enggak, walaupun tadi Anda dicurigai karena Anda belum tobat betul, Anda ya fokus dari awal, berusaha tobat betulan, minta maaf, dan sudahlah. Kalau Anda tobat betul,
walaupun kesalahan Anda itu berapa saja akan diampuni, sama dengan Anda nggak salah. Buktinya ada orang sakit parah, ya, karena dia dosa, karena dia pergaulannya orang politikus, sehingga dia nggak bisa membedakan antara jujur dan tidak. Akhirnya dia malah menganggap politikus itu yang bagus. Akhirnya otaknya didesain politikus ada banyak dosa. Setelah ketemu saya, Anda itu banyak dosa, ya. Tapi saya bilang begitu kan, dia seandainya saya bilang begitu, dia akan sadar karena bawaan saya. Ya walaupun bawaan, kalau saya bilang begitu nanti gak sadar ya cerita saja keberhasilan. Tapi dia kebetulan sadar masa bilang. Makanya kalau menyampaikan informasi lihat-lihat orangnya, ya. Jangan nanti dipukul rata, perkataan saya dipukul rata. Jadi perkataan saya harus dimasak, siapa yang dihadapi, begitu. Ibaratnya kita itu menyampaikan informasi sama dengan memberikan masakan seorang. Itu menunya nggak sama. Ada orang yang senang manis, senang asin, senang seger, senang pedes. Nah, itu. Makanya perkataan saya ini kalau untuk masing-masing orang harus dimasak sesuai dengan siapa yang Anda hadapi, begitu, teman-teman. Ya. Terima kasih teman-teman, ya. Apabila ada salahnya minta maaf, silakan like, share, dan komen supaya video ini barokah. Ya, barokah. Karena apa? Saya bisa memotivasi satu orang. Itu biasanya cepat menyebar. Mulai dulu ya, bujang. Walaupun saya menyampaikan kepada seseorang, itu biasanya langsung menyebar karena dia sudah semangat menyampaikan ke sana semangat. Karena apa? Informasi kalau diolah, ya, kalau diolah itu betul-betul masuk di sini, menjadikan suatu pembugaran kesehatan. Karena pada dasarnya manusia itu sehatnya tidak hanya dari makanan, perut, obat dari dokter itu enggak. Dari pemikiran ini sampah-sampah dibersihkan karena diberi ilmu yang bermanfaat, itu energinya sangat luar biasa. Akhirnya dia menyampaikan temannya itu sangat-sangat situ gitu biasanya. Nah, makanya cepat tersebar biasanya. Nah, bagi orang-orang yang masih ragu, nih jangan-jangan yang disampaikan negatif, akhirnya dia bingung. Ini saya dengarkan apa enggak? Saya dengarkan apa enggak? Kalau enggak didengarkan, lah nanti takut. Wah, ini nanti kalau informasinya membahayakan orang atau lingkungan atau keluarganya, nah nanti ada keluarga saya yang jadi rusak. Akhirnya mau enggak mau mendengarkan. Akhirnya tahu, setelah tahu, oh ternyata memang untuk memberi makan pikiran dan untuk memberi obat hatinya. Wah, akhirnya langganan terus, berusaha melihat terus. Nanti apa? Berhubung ini episodenya terus bergantian terus, akhirnya mereka kalau nggak mendengarkan ini merasa bagaimana ya, menyesal gitu. Ya, jadi karena apa? Saya menyampaikan, saya dasarkan permasalahan yang ada. Nah, begitu. Pada dasarnya manusia sekarang ini yang menjadi keluhan apa? Dan perbincangan debat apa? Saya menerangkan itu. Akhirnya kan orang-orang ini sama berlangganan gitu. Terima kasih teman-teman. Apabila ada salahnya minta maaf. Ya itulah inovatif saya, didasari dengan takwa, istighfar, syukuri yang ada. Ya, kadang ada orang yang atasan nggak mau nyukuri anak buahnya karena dianggap paling jelek, paling nggak enak. Setelah saya bilang, Pak, walaupun ini bawaan Anda ini paling jelek,
tapi syukuri masih hidup, nanti insya Allah masih bisa dibina. Alhamdulillah, setelah disyukuri ternyata bawaan dengan atasan punya inovatif. Akhirnya apa? Baik dari segi maisha atau bisnis dan segi agamanya, ketakwaannya luar biasa, bahkan melebihi rata-rata. Itulah teman-teman, ya. Ya, makanya jangan ketinggalan video ini, karena video ini semakin serem, semakin seram, semakin luar biasa. Ya, siapa yang bikin luar biasa? Tuhan Yang Maha Esa. Karena apa? Karena dasari takwa. Ya begitu. Dan istighfar. Tadinya yang kurang takwa diistighfari. Karena Tuhan Yang Maha Esa kan mengampuni. Kalau sudah diampuni, doanya kan makbul. Ya begitu. Nah, doa kita apa? Doa kita yang penting kita itu rukun, kompak, jalan baik. Biasanya yang bikin gak rukun itu politikus yang gagal, kecuali politikus yang tidak gagal, bisa ngerti situasi kondisi, bagaimana untuk cari aman, cari manfaat. Kalau politikus gak gagal, dia nggak bisa membedakan, karena otaknya takut kalau dibully, begitu saja. Jadi dia melangkah takut dibully, mau melangkah gak berani karena takut dibully. Gitu. Dia melangkahkan suatu itu karena takut dibully, gak melangkahkan suatu karena takut dari itu. Kalau orang-orang yang takwa, dia takutnya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ya. Dia cari guru-guru yang takwa, akhirnya mengerti ilmunya di dalam Al-Quran itu keterangannya bagaimana, standarnya orang takwa itu harus bagaimana, dia akhirnya tahu. Ya enggak, makanya akhirnya bagaimana kalau ada pembuli terus yang gagal, tahu. Karena apa? Dia pasti penampilannya enggak takwa. Nah, berhubung teman-teman, rekan, anak saya, istri saya berikan kunci yang takwa. Kuncinya begini loh, takwa. Akhirnya tahu, dia memandang ada tamu nggak tahu, sudah tahu, wah ini jelas orang yang tidak takwa. Nggak perlu ya, hanya dimanggakan, tapi jaga-jaga. Bahkan anak istri saya itu malah ya hanya menegarkan, tapi berhubung dia semakin terampil, akhirnya malah di tengah-tengah jedanya mereka bisa memberikan informasi yang bagus, yang bermanfaat, dan cara menyampaikan disesuaikan dengan orang yang disampaikan. Ibarat makan, sesuaikan orang yang makan ini senangnya apa. Akhirnya apa? Masuk di pemikirannya, akhirnya dia tertarik. Begitu. Setelah tertarik, wah kok semakin luar biasa ya. Akhirnya sembuh dari politikus yang gagal. Akhirnya dia berhasil. Teman-teman, cukup sekian, terima kasih. Apabila ada salahnya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.